Selamat datang dan kembali lagi di Bicara Saja. Namaku Darman, penjaga kos biasa yang hidup dari gaji pas-pasan. Tapi malam itu, saat aku membuka kamar 13B, hidupku berubah selamanya. Di balik pintu itu, aku menemukan mayat seorang diplomat muda. Wajahnya dilakban, tubuhnya dingin, dan seketika semua tuduhan mengarah padaku. Padahal aku cuma disuruh matikan CCTV. Aku tak tahu, aku sedang dijadikan tumbal dalam konspirasi besar melibatkan pejabat, pengusaha, dan rahasia negara. Ini kisah tentang bagaimana orang kecil seperti aku bisa terjebak dalam permainan paling kejam, kekuasaan dan kematian. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Aroma tanah basah terselip di sela udara pengap yang memenuhi lorong Wisma Gria Kusuma. Darman berdiri di depan kamar 13B, menggenggam satu kunci master sambil menarik nafas panjang. Gagang pintu itu terasa dingin di tangannya. Tapi bukan dingin biasa. Ada sensasi aneh yang menjalar dari logam ke tulang jarinya. Dingin itu merambat seperti kabar buruk, seperti firasat yang menekan dadanya. "Mas Heri," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Di belakangnya, Rohmat, petugas kebersihan dengan badan kecil dan rambut tipis, sudah siap dengan ponsel menyala. Kamera sudah menghadap bahu Darman. Semua terekam, sesuai arahan yang ia terima malam sebelumnya. "Rekam ya, Mat, biar semua sesuai prosedur," kata Pak Sueb, bisik Darman. Ia mengangguk lugu, tidak tahu bahwa pagi ini bukan hanya kamera yang merekam, tapi takdir yang sedang mencatat hari ketiga hidupnya berubah selamanya. Klik! Bunyi kunci membuka terdengar begitu keras di lorong yang sepi. Darman mendorong pintu dengan perlahan. Bau pengap langsung menyergap hidungnya. Tapi di balik bau apek itu, ada sesuatu yang asing. Bau logam samar, bau busuk halus yang membuat kulit tengkuknya meremang. Rohmat menempel di belakangnya, ponsel masih menyorot, tangannya sedikit gemetar. Kamar 13B gelap. Lampu masih menyala redup menunjukkan tumpukan baju rapi, koper di sudut ruangan, dan sebuah ranjang dengan gundukan panjang di atasnya, tertutup selimut hotel berwarna abu. Darman mendekat, langkahnya pelan. "Mas Heri? Mas, bangun mas." Masih tak ada suara. Dalam benaknya, Darman masih mengira ini bagian dari rencana. Ia masih berada dalam dunia sandiwara yang dikarang Pak Sueb. Dalam naskah itu, ia harus menemukan kamar kosong atau paling buruk tamu yang mabuk berat. Tapi selimut itu terlalu rapi, terlalu diam. Tangan Darman terulur. Selimut itu disingkap dan detik berikutnya dunia Darman berhenti. Wajah itu tidak ada. Yang tampak hanyalah kepala yang terbungkus rapat lakban kuning dari dahi hingga dagu. Puluhan lilitan. Tak ada hidung, mulut, atau mata yang terlihat. Seperti patung ngeri yang dibentuk untuk membungkam selamanya. Jantung Darman seperti diremas, tubuhnya membeku. Rohmat menjerit pelan, mundur beberapa langkah. Tapi ponselnya tetap menyala, terus merekam. "Kok dilakban sih?" Itu suara Darman, tapi terdengar seperti suara orang asing. Suara kepanikan yang lahir dari perasaan ditipu, dikorbankan, dan dimasukkan ke dalam neraka yang tidak dia pesan. Otak Darman berusaha keras memproses apa yang ia lihat, tapi tidak ada skenario ini di naskah Pak Sueb. Tidak ada lakban, tidak ada mayat. Ini bukan operasi pencurian data, ini pembunuhan. Tubuh Heri Kuswanto tampak utuh, tak ada darah, tapi kepalanya benar-benar dibungkus seperti paket pos. Darman gemetar. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ini eksekusi. "Foto, Mat, cepat!" perintah Darman dengan suara gemetar. Instingnya bekerja. Ia butuh bukti bahwa ia menemukan Heri sudah dalam keadaan seperti ini. Bukti bahwa ia bukan pelakunya. Bukti bahwa ia hanyalah orang kecil yang dibodohi. Rohmat dengan gugup memfotonya 3 kali jepretan. Semua blur, tapi cukup untuk menunjukkan keterjegutan. Keterjegutan yang murni, tidak dibuat-buat. Darman melangkah mundur. Matanya masih menatap tubuh yang kaku itu. "Mas Heri, bisa begini?
bisiknya. Polisi datang 14 menit kemudian dipanggil oleh pengurus Wisma. Sirene meraung dan suasana tenang Wisma Griakusuma seketika berubah menjadi TKP. Garis kuning dibentangkan, warga sekitar mengerumuni dari luar pagar. Darman diminta ikut ke ruangan kantor pengelola. Pertanyaan pertama yang dilontarkan kepadanya dingin dan langsung menusuk. Kenapa kamu yang pertama kali buka pintu? Kenapa kamu menyuruh rekaman saat buka kamar? Kenapa ekspresimu nggak kaget? Darman diam, lidahnya keluh. Ia ingin menjelaskan, tapi mana mungkin kalau ia cerita soal Pak Sueb dan misi rahasia, dia akan dianggap mengada-ngada. Tapi kalau ia diam, ia akan benar-benar dianggap pembunuh. Ia memilih jalan tengah. Ia mengaku mendapat arahan dari Pak Sueb untuk memeriksa kamar karena Heri tidak merespon sejak malam. Ia akui soal video, tapi tak bicara lebih. Polisi mencatat, tapi kecurigaan tak hilang. Di luar ruangan, video temuan jasad Heri sudah beredar di grup-grup WhatsApp. Potongan suara Darman yang berteriak, "Kok dilakban sih?" menjadi bahan tertawaan dan tuduhan. Aneh banget reaksi penjaganya. Yakin tuh dia pelakunya. Kok malah nyuruh rekam? Udah disetting kali. Tenang banget ya, bukan orang panik tuh. Darman membaca komentar-komentar itu malamnya dari pos jaga yang kini terasa seperti kurungan. Ia menggenggam ponsel tuanya di tangannya, membaca pesan dari istrinya di kampung. "Mas, di TV katanya Mas jadi tersangka ya? Itu fitnah kan? Tolong jawab." Air mata Darman jatuh diam-diam. Ia ingin menjawab, tapi ia sendiri belum tahu apa sebenarnya yang ia sedang hadapi. Yang ia tahu hanya satu, semua ini bukan bagian dari rencana dan ia, Darman, hanyalah penjaga kos yang baru saja diseret ke dalam lingkaran iblis tanpa tahu siapa lawannya. Darman duduk di ruang tamu mes penjaga kos, memeluk lututnya. Ia belum pulang sejak kejadian itu. Tidur tak nyenyak, makan tak nafsu. Di ponsel tuanya, notifikasi berita dan pesan dari nomor tak dikenal berdatangan tanpa henti. Darman, penjaga kos, tersenyum saat temukan mayat. Ekspresi aneh Darman, saksi atau pembunuh. Kok dilakban? Kalimat viral dari tersangka kasus diplomat mati terbungkus. Media memotong video rekaman ponsel Rohmat, menyebarkannya kemana-mana. Mereka memperlambat bagian ketika Darman berkata, "Kok dilakban sih?" sambil berjalan mendekati jasad Heri. Kenapa nggak panik? Kok nggak lari? Kenapa bisa begitu tenang? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui Darman lebih dari jeratan hukum. Kombes Yudi Santoso duduk di ruang interogasi, mengamati ulang rekaman video dari ponsel Rohmat. Matanya menyipit, memperhatikan tiap detik dengan saksama. Sesuatu terasa janggal, gumamnya pelan. Ia bukan polisi sembarangan. Pengalaman 22 tahun di kriminal investigasi membuatnya peka terhadap ekspresi manusia, gestur, kebohongan kecil dalam sorot mata. Tapi Darman, wajahnya bukan wajah pembunuh. Itu wajah orang bingung, panik, tapi bukan panik karena bersalah. Panik karena diseret ke sesuatu yang ia tak mengerti. "Kita panggil dia lagi," ujar Kombes Yudi pada asistennya. Tapi kali ini, aku yang tanya. Darman duduk di seberang meja. Tangannya diletakkan di pangkuan, matanya tertunduk. Di hadapannya, Kombes Yudi berdiri, menatapnya lekat-lekat. "Saudara Darman," katanya tenang, "saya bukan mau menuduh. Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi pagi itu." Darman menelan ludah. Ia membuka mulut, namun tak segera bicara. Aku cuma ngikutin instruksi Pak Sueb, Pak. Katanya Mas Heri nggak bisa dihubungi. Suruh saya periksa, ajak petugas rekam, biar sesuai SOP. Kombes Yudi mengangguk pelan. Ia tak memotong, hanya mendengarkan. Jadi, waktu saya buka, saya pikir, ya kayak biasanya. Mas Heri ketiduran, atau mungkin mabuk. Lalu, potong Yudi. Lalu saya buka selimutnya.
Kepalanya udah dililit lakban. Nafas Darman tercekak. Matanya mulai berair. Saya syok, Pak. Sumpah demi Allah saya syok. Darman masih mengenang obrolannya dengan Pak Sueb di ruang pengelola. Ruangan itu mewah. Dinding kayu jati, AC menyala sejuk. Aroma kopi mahal tercium. Kontras dengan kamar Darman yang sempit dan bau minyak kayu putih. Mo, saya butuh bantuanmu, kata Pak Sueb serius. Panggilan akrabnya pada Darman. Ini penting, ada tamu yang mencurigakan. Kita curiga dia bawa data penting dari perusahaan saingan. Kalau data itu bocor, nama Gria Kusuma bisa hancur. Darman diam. Ia tak paham soal spionase atau data penting, tapi wajah Pak Sueb penuh kekhawatiran. Gini aja, nanti malam kamu matikan CCTV lantai 3, cuma 1 jam aja. Jam 1 sampai 2 pagi. Nanti ada orang dari pihak kami masuk. Mereka cuma mau ambil data dari laptop tamu itu. Gak ada kekerasan, tanya Darman ragu. Gak ada. Ini bukan malingmu. Ini kayaknya operasi rahasia. Kayak film. Pak Sueb tertawa kecil, lalu membuka laci dan menyodorkan amplop. Buat kamu, imbalan loyalitas. Darman, kenapa kamu gak lapor polisi soal instruksi ini lebih awal? Tanya Kombes Yudi tajam. Darman tertunduk, suaranya hampir tak terdengar. Saya takut, Pak. Takut dianggap gila, atau dianggap ngarang, atau dihukum karena saya ikut matiin CCTV. Kombes Yudi terdiam sejenak. Lalu ia berdiri, berjalan pelan mengitari meja. Kamu tahu, Mo, ada yang aneh dari kasus ini. Mayat Mas Heri ditemukan rapi. Gak ada luka, gak ada bekas perlawanan. Cuma kepala dibungkus rapat, sangat profesional. Dan kamu, penjaga kos dengan gaji pas-pasan, gak mungkin punya keberanian atau keterampilan untuk lakukan itu. Darman menatap Kombes Yudi penuh harap. Jadi saya bukan tersangka, Pak? Tanyanya. Belum, tapi kamu pasti tahu lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Wisma Gria Kusuma sepi. Kamar 13B dipasang garis polisi. Media berkumpul setiap sore berharap dapat pernyataan resmi. Rohmat, petugas kebersihan, justru menghilang sejak 2 hari lalu. Ia tidak kembali bekerja. Nomornya tidak aktif. Ponselnya yang merekam video viral juga tidak ditemukan polisi. Kecurigaan bertambah. Di media sosial, akun misterius dengan nama Watcher 13B mulai mengunggah klip baru. CCTV dari luar gerbang Wisma malam kejadian. Terlihat mobil hitam masuk pukul 00.58 pagi. 2 pria berbadan besar turun, salah satunya membawa tas laptop. Komentar netizen makin liar. Itu bukan pencurian data, itu eksekutor. Mobil itu kayaknya pernah parkir di depan rumah bosku juga, serem. Kok bisa CCTV depan menyala, tapi lantai 3 mati? Udah jelas banget ini inside job. Di kamarnya, Darman duduk termenung. Ia menatap langit-langit, mencoba memahami semuanya. Apakah Pak Sueb benar-benar tahu ada pembunuhan? Apakah ia hanya dijadikan pion? Atau apakah semua ini lebih besar dari sekedar bisnis kosan? Ia mengingat wajah Mas Heri. Tenang, sopan, jarang keluar kamar. Tapi 2 malam sebelum kejadian, ia sempat melihat Mas Heri berbicara dengan seseorang di parkiran belakang. Suaranya pelan, tapi gesturnya tegas. Seperti memberi peringatan. Kalau sampai bocor, saya akan lapor. Itu yang Darman tangkap sekilas. Bocor apa? Data? Atau rahasia lain? Darman bukan aktor. Ia tidak pernah belajar akting. Tapi dunia memperlakukannya seolah-olah ia pemain utama dalam film kejahatan. 1 kalimat pendek. Kok dilakban sih? Menghancurkan semua reputasinya. Padahal itu adalah reaksi paling jujur, paling manusiawi yang bisa keluar dari mulut pria desa yang tidak tahu apa-apa soal dunia konspirasi. Video viral itu telah mengukir persepsi publik yang keliru. Dan sekarang, Darman harus berjuang sendirian dalam dunia yang tak memberinya ruang untuk membela diri. Yang ia tahu, ia tidak membunuh. Tapi mengapa semua bukti mengarah kepadanya? Pukul 19.40 WIB.
Langit Jakarta mulai menghitam ketika Darman menerima panggilan dari Pak Sueb. Bukan lewat pesan, bukan lewat suara, tapi langsung tatap muka. Sebuah kebiasaan yang khas dari Pak Sueb. Kalau hal penting, jangan pakai HP. Di dunia ini, semua bisa disadap, kecuali mata orang jujur. Katanya sering. Darman, yang sedang menyapu halaman samping Wisma, buru-buru melepaskan sapunya dan mengikuti sang pemilik ke ruang pengelola di lantai 1. Ruangan itu ber-AC, dipenuhi aroma kopi mahal dan rokok impor, selalu membuat Darman kikuk. Ia seperti masuk ke dunia lain, dunia yang bukan miliknya. Pak Sueb duduk di balik meja, mengenakan batik hitam dengan sulaman emas. Di sampingnya berdiri seseorang yang sangat jarang muncul. Roni, pria tinggi, berkacamata gelap dengan wajah kaku. Dikenal sebagai urusan luar Wisma. "Duduk dulu, Mo," kata Pak Sueb sambil tersenyum. "Saya ada sesuatu yang sangat penting." Pak Sueb mulai dengan basa-basi, bertanya tentang ibunya di kampung, tentang anak Darman yang baru masuk SMP, lalu masuk ke inti. "Mo, kamu tahu Mas Heri, tamu kamar 13B itu?" Darman mengangguk. "Yang jarang keluar itu, Pak." Pak Sueb melirik Roni, lalu bicara dengan suara lebih rendah. "Kami dapat informasi. Dia bukan tamu biasa. Dia dikirim oleh perusahaan pesaing buat cari data penting dari klien-klien kita. Intinya, dia mata-mata." Darman mengerutkan dahi, matanya bingung. Pak Sueb menjelaskan panjang lebar tentang jaringan bisnis kosan elit, tentang perusahaan pesaing yang ingin mencuri database pelanggan, dan tentang misi rahasia, menyusup, menyalin data, lalu pergi. Kalimat itu menghantam Darman seperti petir. Orang kecil sepertinya dipercaya. Darman bukan siapa-siapa. Laki-laki dari kaki Gunung Selamat yang datang ke Jakarta demi menghidupi keluarga. Ia hanya lulusan SMP, tanpa gelar, tanpa keahlian khusus. Tapi selama 8 tahun bekerja di Gria Kusuma, ia tak pernah telat, tak pernah mengeluh, dan kini ia dipilih, dipercaya. Darman menunduk antara bangga dan takut. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Sueb tersenyum kecil. Roni akhirnya bicara. "Jam 1 sampai 2 dini hari, kamu matikan CCTV koridor lantai 3. Nanti kami yang masuk. Nggak ada kekerasan. Cuma ambil data. Mas Heri pun juga nggak bakal tahu. Dia tidur kok. Kalau dia bangun, kami profesional. Kami nggak sentuh dia. Kami bukan penjahat, Mo." Tipis, ringan, tapi berat di hati Darman. "Untukmu, sebelum pekerjaan, ada bonus lebih setelah selesai." Darman menerima tanpa banyak pikir. Dalam pikirannya, ini bukan kejahatan. Ini hanya bantu bos, seperti biasa. Seperti dulu saat diminta antar uang ke bank, atau membersihkan laci tamu yang kabur tanpa bayar. Tapi kali ini, ada firasat aneh. Bukan dari Pak Sueb, tapi dari dirinya sendiri. Namun rasa percaya lebih besar dari rasa takut. Ia menatap langit-langit kamar mesnya yang lembab. Lampu 10 watt berwarna kuning menyorot dinding penuh tambalan bekas bocor. Di pojok, foto almarhum ayahnya tergantung, buram, dimakan waktu. "Ayah, kalau aku salah, maaf." Itu yang ia bisikan. Ia menyapu, mencatat buku tamu, mengecek stok galon air, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Menjelang malam, ia melihat mobil sedan hitam melintas pelan di depan pagar. Pengemudi mengangkat tangan, memberi kode. Roni. Sesuai rencana, Darman berdiri di depan monitor ruang kontrol,
Tangannya berkeringat. Ia menekan tombol shutdown untuk kamera koridor lantai 3. Layar pun menjadi hitam. Cuma 1 jam, gumamnya. Ia kembali ke pos jaga, membuat kopi, mencoba bersikap biasa. Pikirannya berputar. 1 jam, setelah itu semua selesai. Tapi tidak ada suara. Tidak ada langkah. Tidak ada tanda-tanda operasi spionase. Keheningan. Dan disitulah kesalahan terjadi. Keheningan yang ia pikir adalah tanda keberhasilan, ternyata adalah tanda pembantaian. Darman menyusun langkah terakhir dari sandiwara sesuai skenario. Berpura-pura menemukan Mas Heri tak bangun. Ia mengajak Rohmat, menyuruhnya merekam. Semua tampak profesional, semua sesuai rencana. Hingga lakban itu muncul, dan dunia jungkir balik. Di ruang penyidik, Kombes Yudi menunjukkan foto close-up wajah Heri yang terbungkus lakban kepada Darman. Ini hasil pekerjaan profesional. Gak ada bekas luka, gak ada perlawanan. Pelaku tahu caranya membungkam tanpa jejak. Darman memejamkan mata. Air matanya tak tertahan. Saya nggak tahu, Pak. Saya pikir saya cuma bantu. Kombes Yudi menatapnya lama. Kamu bantu orang yang salah, Mo. Tapi kamu juga korban. Pak Sueb tidak bisa dihubungi. Roni juga menghilang. Kantor Gria Kusuma ditutup sementara. Polisi mulai menelusuri data kendaraan dan transaksi keuangan. Tapi tak ada yang mudah. Semua rapi. Terlalu rapi. Kesetiaan Darman yang dibangun dari rasa hormat dan utang budi telah berubah menjadi kutukan. Ia tidak membunuh, tapi ia menyalakan tombol yang membuka jalan bagi pembunuh masuk. Dan dunia tak peduli seberapa jujur niat awalnya. Karena ketika kau membantu iblis, meski kau hanya memegang pintunya, kau tetap dianggap bagian dari neraka itu. Pukul 22.15 WIB, malam itu hujan mengguyur pelataran kos elit berlantai 4 yang berdiri gagah di pinggiran Jakarta Timur. Darman duduk sendirian di pos jaga, gelisah. Amplop yang ia terima dari Pak Sueb 2 malam sebelumnya, berisi 5 lembar 100 ribuan, masih tersimpan utuh di laci. Ia belum berani menyentuhnya. Malam itu, suara gerimis bersahutan dengan bunyi langkah sepatu kulit. Sosok tinggi berbadan kurus masuk ke halaman dengan payung hitam. Roni. Sudah siap, Mo? Tanya pria itu sambil menyeka kacamata gelapnya yang basah. Darman menelan ludah. Siap, Bang. Darman berdiri di depan monitor. Tangannya sedikit bergetar saat menggulil ke kamera lantai 3. Gambar lorong tampak sepi. Lampu-lampu neon menyala redup. Ia menekan tombol disable pada kamera 13A dan 13B. Hitam, kamera mati. Roni memberi isyarat dari balik pintu kaca. 2 pria lain, tak dikenal Darman, masuk lewat tangga darurat. Darman tak sempat melihat wajah mereka jelas. Mereka bergerak seperti bayangan. Sunyi, cepat. Dalam hatinya, Darman hanya berkata, mereka cuma mau ambil data, cuma mau salin file, bukan kejahatan. Tapi firasat buruk mulai terasa saat salah satu pria membawa koper kecil hitam dan satunya lagi mengenakan sarung tangan lateks. Heri Kuswanto sedang tertidur pulas. 3 pria itu masuk tanpa suara, pakai kunci duplikat yang entah dari mana datangnya. Salah satu dari mereka duduk di sisi tempat tidur Heri. Satunya lagi membuka koper berisi lakban kuning, suntikan kecil, dan sarung tangan cadangan. Heri membuka mata, terlambat. Ia tak sempat berteriak, lehernya ditekan, lakban melilit wajahnya, dan cairan bius disuntikan ke bawah telinga. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Heri tak bergerak lagi. Darman menyalakan kembali sistem. Kamera menyala, lorong kembali terlihat, kosong. Roni mengirim pesan WhatsApp, hanya berisi 1 kata, selesai. Darman berpikir semuanya berjalan sesuai sandiwara, tapi ia tak tahu. Heri telah meninggal.
Rohmat, petugas harian, menemukan mayat Heri di ranjang. Lakban kuning melilit wajahnya. Wajahnya bengkak, tubuhnya kaku. Rohnya sudah pergi. Darman pura-pura terkejut. Tapi video yang direkam Rohmat menjadi bumerang. Ekspresi datar Darman dianggap bukti keterlibatan. Media mulai menyebarkan berita. Diplomat muda ditemukan tewas tragis di kamar kos 13B. Nama Darman langsung naik, tapi bukan sebagai saksi. Ia dicap tersangka. Kombes Yudi Santoso tak percaya skenario sederhana ini. Dia cuma penjaga kos. Tapi waktu kita buka rekeningnya, ada aliran dana dari rekening perusahaan properti yang terhubung ke... Ia berhenti bicara, lalu menatap penyidik lain. Pak Swep belum bisa dihubungi. Belum, Pak. Rumah kosong, ponsel mati, kantor ditutup, seperti lenyap. Tim investigasi menemukan kejanggalan. 1. CCTV lantai 3 mati tepat 1 jam saat kematian. 2. Kunci kamar 13B tidak rusak. Artinya pelaku punya akses. 3. Tidak ada tanda perlawanan dari korban. 4. Laptop Heri hilang, tapi bukan dicuri. Filenya yang lenyap. Tapi yang paling mengejutkan, korban bukan hanya diplomat. Ia juga sedang menyelidiki aliran dana korupsi dari konsorsium properti besar yang terhubung dengan Gria Kusuma. Kombes Yudi Santoso menduga bahwa kematian Heri adalah pembunuhan berencana. Pelaku membayar orang dalam untuk melemahkan sistem keamanan. Heri dibungkam agar tidak mengungkap jaringan penggelapan pajak dan penggelapan dana klien properti. Darman adalah saksi hidup, tapi juga korban skenario yang rapi. Darman bukan otak, dia cuma pion, kata Yudi dalam rapat terbatas. Siapa sebenarnya Pak Swep? Selama ini dikenal sebagai pemilik Gria Kusuma, kosan elit untuk para ekspatriat dan eksekutif muda. Tapi dalam catatan keuangan, Gria Kusuma hanya nama cangkang. Perusahaan aslinya terdaftar di Singapura dengan pemegang saham dari 4 negara. Aset Pak Swep juga tidak main-main. 4 unit apartemen mewah, tanah di Bogor, dan villa di Bali. Namun semua atas nama Profsi. Roni, lebih misterius, pernah jadi intel, lalu menghilang dari jejak publik. Dalam tahanan, Darman hanya bisa bertemungung. Ia ingat saat kecil ibunya selalu bilang, kalau mau bantu orang, pastikan dia bukan serigala pakai kulit domba. Ia pikir ia sedang membantu sang majikan. Ia pikir ia sedang melindungi bisnis. Tapi ia justru membiarkan pembunuh masuk dari pintu depan. Penyelidikan polisi menemukan bukti baru. Jejak email antara Pak Swep dengan seseorang bernama Z dari Hong Kong. Transaksi uang masuk ke rekening pihak ketiga digunakan untuk membayar 2 pria tak dikenal. Video lama menunjukkan Roni pernah berada di acara perusahaan properti saingan Heri. Semua ini menunjukkan pembunuhan Heri dirancang, rapi, dingin, profesional. Dan Darman hanyalah jalan masuk. Kisah ini bukan sekedar pembunuhan di kamar kos, tapi tentang bagaimana manusia bisa menjadi alat bagi kekuasaan, tentang kesetiaan yang dimanipulasi, tentang sistem yang dibuat agar kejahatan terlihat legal, dan tentang seorang penjaga kos yang kini harus membayar harga paling mahal dengan nama baiknya, hidupnya, dan kebebasannya. Hujan sudah reda, menyisakan bau tanah basar yang menyusup dari celah jendela horong. Di ruang jaga lantai 1, Darman menatap layar ponsel. Jemarinya terus memantau waktu. Kamera lantai 3 sudah dimatikan 1 menit lalu. Di pojok pos jaga, kopi hitam yang ia seduh 2 jam lalu telah dingin. Sesekali ia tengok layar monitor. Meski tahu 2 kamera lantai 3, kamera 13A dan 13B sudah tidak merekam. Cuma 1 jam, ambil data, cabut. Nggak bakal ada masalah, gumam Darman berusaha menenangkan diri. Tapi dari lantai 3, keheningan berubah jadi mimpi buruk. Heri Kuswanto masih terjaga. Sebagai diplomat muda, ia terbiasa tidur larut. Malam itu, ia baru saja menyelesaikan email panjang untuk atasannya di Kementerian Luar Negeri. Isinya bukan laporan biasa, melainkan bukti-bukti transaksi mencurigakan yang melibatkan salah satu perusahaan investasi properti dari Singapura. Perusahaan yang ternyata punya relasi gelap dengan Gria Kusuma. Ketika Heri meletakkan laptopnya dan mematikan lampu meja, ia mendengar suara pintu terbuka perlahan. Klik! Siapa di sana? Tanyanya dengan suara kaku.
dua sosok gelap melangkah masuk. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka meloncat dan membekapnya. Yang lain menarik lakban kuning dari koper. Harry meronta. Ia kuat, tapi mereka lebih terlatih. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lakban melilit kepala dan mulutnya. Matanya membelalak, napasnya berat. Cairan bius disuntikan ke bawah telinga kiri. Beberapa detik kemudian, hening. Harry tak bergerak. Darman terus memandangi layar jam dinding. Masih 50 menit lagi, bisiknya gelisah. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Biasanya, Ronnie akan kirim kabar setiap kali misi selesai lebih cepat. Tapi malam itu tak ada pesan. Ia membuka WhatsApp, mengetik, "Bang, udah selesai?" Checklist 1. Salah satu pria membuka tas Harry, mengambil laptop, menyalin file. Tapi satu dari mereka panik. "Ada enkripsi," katanya. "Kopi aja dulu, nggak usah dibuka di sini. Waktu kita tinggal 45 menit. Pria lain menutup wajah Harry dengan spray, menghapusi dipiari dengan sarung tangan basah. Lantai diseka. Tidak ada jejak kekerasan selain lakban. Mereka bergerak rapi, seperti pembunuh bayaran yang sudah berkali-kali melakukannya. Salah satu penghuni kos, Linda, terbangun karena merasa mendengar suara seperti barang jatuh. Tapi karena lorong tampak gelap dan sepi, ia hanya membuka pintu sedikit dan mengintip. Tak ada siapa-siapa. Ia tak tahu bahwa mayat berada hanya 5 meter dari kamarnya. Darman berjalan mondar-mandir. Kopinya sudah habis, kepalanya mulai pusing. Ia membuka kembali laci meja, melihat amplop berisi 500.000. Tangannya gemetar. Kenapa Ronnie belum menghubungi? Lalu HP-nya bergetar. "Ronnie, jangan tanya apa-apa. Nyalain kamera tepat jam 2. Kita udah keluar. Hapus semua rekaman sebelumnya. Pak Sweb bilang semua aman. Selesai." Darman mengangguk pelan, tapi jantungnya masih berdetak kencang. Ia tak pernah disuruh menghapus rekaman sebelumnya. Biasanya hanya diminta mematikan. Kali ini harus menghilangkan. Darman menekan tombol aktivasi. Kamera kembali menampilkan lorong lantai 3. Sepi, tak ada suara, tak ada bayangan. Ia menarik napas lega, tapi jauh di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Rohmat, petugas bersih-bersih, menemukan jasad Harry saat membuka pintu kamar yang tidak dikunci. Ia langsung berteriak dan memanggil Darman, yang saat itu masih di pos. Darman naik ke lantai 3 dengan langkah cepat. Melihat tubuh Harry yang kaku di tempat tidur, dengan wajah dilakban dan tubuh tertutup selimut, ia hanya bisa terdiam. "Loh, ini apaan? Kok dilakban?" Kalimat itu terekam di video Rohmat, dan justru jadi bukti pertama yang menjatuhkan Darman. Polisi segera datang. Kombes Yudi memimpin olah TKP. "Siapa yang terakhir melihat korban?" tanyanya. "Dia," tunjuk salah satu penghuni kos ke arah Darman. Darman hanya bisa menunduk. "Kenapa kamera lantai 3 mati?" tanya salah satu penyidik. "Saya disuruh maintenance dari Pak Sweb." "Punya buktinya?" "Saya nggak sempat simpen, cuma disuruh lewat omongan aja." Kamera mati selama 1 jam, dan itu waktu yang sama dengan kematian korban. Terlalu kebetulan Darman. Darman gemetar. Ia ingin berbicara, tapi setiap ia buka suara, Ronnie seakan menghantui pikirannya. Satu kata salah, kamu yang habis. Polisi mendapati bahwa laptop Harry tidak ditemukan, tapi tas, ponsel, dan dompet masih utuh. Ini bukan perampokan, ini pengambilan data. Saat Kombes Yudi menyelidiki lebih dalam, ia temukan bukti Harry sedang menyusun laporan tentang korupsi dan manipulasi keuangan lintas negara. Ia adalah saksi hidup yang hampir menyeret banyak nama besar. Dan kini, ia mati. 1 jam kamera mati, 1 jam yang jadi titik balik hidup Darman. Ia pikir hanya menjalankan tugas kecil, tapi ternyata itu adalah pintu menuju sebuah operasi pembunuhan yang melibatkan tokoh besar, uang besar, dan kekuasaan besar. Dan lebih mengerikan lagi, Darman mulai sadar kalau ia bukan hanya penjaga kos, tapi juga alat pengalihan. Kombes Yudi Santoso berdiri di depan papan whiteboard besar yang penuh dengan garis-garis merah. Foto korban, denah kos Kriya Kusuma, dan kronologi waktu kejadian. Semua data yang terkumpul selama 5 hari terakhir mulai membentuk sebuah pola. Ini bukan pembunuhan biasa, gumamnya sambil menyalakan proyektor. Di layar terpampang rekaman CCTV dari lorong lantai 3, tepat sebelum kamera mati pukul 01 dini hari. Lihat, 2 bayangan bergerak cepat sesaat sebelum kamera blackout. Ini bukan pergerakan orang mabuk, ini gerakan militer, terlatih, jelas Yudi pada timnya. Salah satu fakta awal yang mencurigakan adalah data dari akses elektronik pintu kamar.
Setiap pintu di Gria Kusuma menggunakan kunci digital yang terekam di server. Kombes Yudi menemukan log mencurigakan. 0057 WIB, akses berhasil dari kartu admin. 0101 WIB, akses pintu 13B terbuka. 0203 WIB, akses pintu 13B tertutup, tak ada log keluar. Siapa pemegang kartu admin? Cuma 2 orang, Pak Sueb dan Darman. Dan Darman mengaku tidak naik ke atas malam itu. Yudi mengangguk. Jadi, siapa yang bawa kartu itu? Dalam laporan resmi, satu-satunya barang yang hilang dari kamar korban adalah laptop kerja, sebuah MacBook Pro dengan sistem enkripsi tinggi dari Kemenlu. Analisis forensik menemukan bahwa laptop tersebut sempat terkoneksi ke Wi-Fi publik 20 menit setelah kematian Harry dari kafe di daerah Senotati. Itu artinya, pelaku langsung pergi ke kafe setelah keluar dari kamar kos. Tanya salah satu penyidik. Tidak, mereka punya alat spoofing. Laptop dibuka, datanya diambil cepat, lalu disamarkan seolah-olah dibuka di tempat umum. Ini kerjaan tim profesional. Investigasi lebih dalam membuka fakta mengejutkan. Korban, Heri Kuswanto Yudhistira, ternyata bukan hanya diplomat biasa. Ia baru saja kembali dari penugasan di Singapura dan sedang menyusun laporan ke Menteri Luar Negeri langsung terkait jaringan pencucian uang internasional. Dan salah satu nama yang disebut dalam laporan itu adalah Sueb Gunawan, pemilik Gria Kusuma, sekaligus mantan Direktur Ekspor-Impor yang kini jadi pengusaha properti. Dia bukan hanya pemilik kos, kata Yudi, matanya menyipit. Dia pintu masuk ke jaringan pencucian uang yang dikamuflase lewat properti. Harry diketahui sempat merekam pembicaraan rahasia antara 2 orang yang diduga perantara dana gelap dari luar negeri. Laporan itu dikirim via email, namun belum lengkap. Sisanya masih disimpan di laptopnya. Laptop yang hilang. Yudi membuka rekaman voice note dari ponsel Harry yang tersimpan di cloud. Aku nggak bisa tinggal diam. Orang-orang yang aku hormati ternyata main kotor. Kalau aku diam, aku bagian dari mereka. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua penyidik berdiri. Di sisi lain, Darman terus membantah bahwa ia tahu ada rencana pembunuhan. Aku cuma disuruh matiin kamera. Beneran, Pak. Aku kira mereka cuma mau ambil data. Namun Kombes Yudi tidak langsung percaya. Ia menugaskan ahli bahasa tubuh untuk menganalisis rekaman video interogasi. Hasilnya, dia tidak bohong, tapi dia menyimpan sesuatu. Kemungkinan besar dia tahu lebih banyak, namun terlalu takut untuk bicara. Yudi pun menyusun strategi. Untuk menjebak pelaku utama, Yudi merancang operasi khusus. Ia menyebar informasi bahwa file cadangan laporan Harry berhasil dipulihkan dari cloud backup. Informasi ini disengaja bocor ke media. Tak sampai 24 jam, salah satu pengacara perusahaan milik Pak Sueb mengajukan permintaan damai secara mendadak. Mereka ingin mengurus kasus Darman secara kekeluargaan. Yudi langsung mencium gelagat aneh. Kenapa mereka peduli dengan penjaga kos yang katanya bukan bagian dari mereka? Penyidik forensik digital akhirnya berhasil menemukan aktivitas mencurigakan dari rekening atas nama Roni, pria misterius yang disebut Darman sebagai perantara antara dia dan Pak Sueb. Dalam waktu seminggu sebelum kejadian, Roni menerima transfer bertahap senilai total 420 juta rupiah dari rekening anonim luar negeri yang ditelusuri terhubung ke perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Setelah kejadian pembunuhan, semua akun dan jejak digital Roni hilang. Tapi satu kesalahan dilakukan oleh Darman. Ia lupa menghapus cache backup kamera. Kombes Yudi menyuruh tim digital forensik mengurai file recovery. Dan hasilnya, dalam salah satu frame buram, terlihat 2 pria bertopi naik ke lantai 3 melalui tangga darurat belakang pukul 00.55 WIB. Darman tidak melihat mereka masuk lewat belakang. Artinya, dia benar-benar hanya alat. Dalam konferensi pers, Yudi menyatakan, ini bukan kasus pembunuhan tunggal. Ini pembunuhan berencana yang melibatkan sumber daya profesional, didukung dana besar, dan bermotif penghapusan informasi sensitif.
Korban adalah diplomat yang tahu terlalu banyak. Darman bukan pelaku, tapi dikorbankan sebagai perisai. Namun Yudi menegaskan, Dalang sesungguhnya belum tersentuh hukum. Pak Sueb masih melenggang bebas. Kami butuh waktu, tapi keadilan pasti datang. Yudi kini tahu, di balik kematian Heri, tersembunyi peta korupsi lintas negara, pengkhianatan diplomatik, dan sistem yang melindungi para pemain besar. Dan Darman, ia hanya penjaga kos yang tanpa sadar ikut menyalakan api besar. Dan api itu belum padam. Darman terduduk di pojok sel. Wajahnya kusam, mata cekung, rambut mulai memutih. Tangannya menggenggal sebuah foto kecil. Gambar anak perempuannya Amira yang baru berumur 6 tahun. Ia ulang-ulang membaca tulisan di balik foto itu. "Cepat pulang ya ayah." Sudah hampir 3 minggu sejak ia ditahan. Setiap hari ia ditanya pertanyaan yang sama. "Siapa yang menyuruhmu?" Jawaban Darman tidak berubah. Pak Sueb, tapi saya tidak tahu kalau dia mau bunuh orang. Saya kira cuma urusan bisnis." Darman mengenal Pak Sueb sejak masih menjadi satpam gedung apartemen di Kebayoran Lama. Saat gedung itu dijual, Sueb memberinya pekerjaan baru, penjaga dan pengurus kos Gria Kusuma, dengan gaji lebih dari cukup. "Bapak itu baik, bantu biaya sekolah anak saya. Waktu istri saya meninggal, dia orang pertama yang datang ke rumah bawa sembako," ujar Darman dalam interogasi lanjutan. Kombes Yudi Santoso yang memimpin penyidikan hanya mengangguk tenang. Ia tahu kebaikan seperti itu sering jadi kedok paling licik dari manusia yang ingin memanfaatkan yang lemah. Darman akhirnya dikirim ke seorang psikolog kriminal bernama Dr. Saskia Hartono. Di ruang terapi berlapis kaca satu arah, Saskia tidak mengajukan pertanyaan langsung. Sebaliknya, ia membuka laptop, memutar rekaman Amira yang membaca puisi kecil untuk ayahnya di TK. Darman tak kuat. Ia menangis. Aku cuma disuruh matiin kamera, Bu. Aku pikir mereka cuma mau ambil dokumen, bukan ngebunuh orang." Saskia menyentuh tangannya. "Kamu bukan penjahat, Pak Darman, tapi kamu sedang dijadikan tumbal. Kalau kamu mau selamat, kamu harus bantu kami bongkar semuanya." Namun keesokan harinya, Darman hampir mati dicekik di kamar mandi oleh tahanan lain. Polisi menduga ada pihak yang ingin Darman diam selamanya. Pelakunya bukan sembarang tahanan. Ia punya tato geng jalanan dan riwayat pernah bekerja di salah satu proyek properti milik Sueb Gunawan. Insiden itu menjadi sinyal kuat bagi Kombes Yudi. Dalang di luar sana tahu Darman mulai goyah. 2 hari kemudian, pengacara misterius datang ke Polres, mengaku utusan keluarga besar Sueb. Ia membawa tas hitam berisi uang tunai 300 juta rupiah. "Bebaskan Darman, atau minimal jangan biarkan dia buka mulut terlalu banyak. Katakan pada dia, ini untuk keluarganya." Yudi menolak tegas. "Kalau mereka mulai nyogok, berarti kita sudah dekat dengan kebenaran." Sementara itu, penyidik belum berhasil menemukan Roni, pria perantara yang selama ini menjadi penghubung antara Darman dan Sueb. Tapi fakta baru muncul. Roni ternyata memiliki KTP ganda, satu atas nama asli, satu lagi atas nama palsu dengan alamat di daerah Depok. Saat digerebek rumahnya kosong, tapi ditemukan secari kertas berisi tulisan tangan. Kalau Darman buka mulut, semua bisa hancur. Yudi makin yakin, semua jejak mengarah ke satu pusat. Saat kasus ini mulai masuk ke meja persidangan, Darman didakwa sebagai pelaku pembunuhan. Publik geram. Media masih terpaku pada video viral Darman yang berkata, "Kok dilakban sih?" Namun, di pengadilan untuk pertama kalinya Darman angkat bicara secara penuh. "Saya disuruh matiin kamera. Saya dikasih uang 2 juta dan dijanjikan bonus. Saya percaya sama Pak Sueb. Saya pikir ini cuma urusan bisnis kotor. Tapi saya nggak tahu mereka bakal bunuh dia." Ruangan hening. Banyak orang mulai mempertanyakan, mengapa semua bukti hanya menyeret Darman?
Darman akhirnya bersedia memberi kesaksian lengkap dengan satu syarat, lindungi anak saya. Jangan biarkan Amira hidup tanpa ayah dan tanpa harapan. Kombes Yudi setuju. Ia mengirimkan Amira ke rumah aman, dijaga ketat oleh tim kepolisian. Hari itu juga, Darman menyebut satu nama baru, Wahyu Sunaryono, tangan kanan Pak Sueb yang selama ini bekerja di balik layar dan diduga menjadi arsitek operasi malam kematian Heri Kuswanto. Darman yang dulu polos dan lugu, kini mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya korban, tapi saksi kunci. Ia mulai membuka satu persatu bukti komunikasi, pesan-pesan WhatsApp yang sempat ia hapus namun berhasil dipulihkan tim forensik digital. Percakapan seperti ini. Wahyu, pastikan kamera mati jam 1. Jangan tanya, jangan ngomong ke siapa-siapa. Darman, tapi siapa yang mau masuk? Bapak mau ambil barang. Wahyu, cukup tahu tugasmu, sisanya urusan atasan. Bukti itu membuat opini publik perlahan berbalik. Tagar @bebaskan Darman mulai trending di media sosial. Dan Kombes Yudi tahu, badai besar akan datang. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Wartawan, mahasiswa hukum, aktivis HAM, dan masyarakat umum berdesakan di kursi penonton. Di kursi saksi, duduk seorang pria parubaya dengan wajah kusut dan suara gemetar. Darman, sang penjaga kos yang selama ini dituduh sebagai pelaku pembunuhan keji terhadap diplomat muda Heri Kuswanto Yudhistira. Di sisi lain ruangan, duduk seorang pria berjas hitam dengan cincin batu hijau mencolok di jarinya. Sueb Gunawan, pemilik kos Gria Kusuma, pengusaha properti sukses yang selama ini dikenal bersih. Tapi hari itu, semua topeng mulai runtuh. Suara Darman terdengar berat, tetapi lantang. Saya bukan pahlawan. Saya cuma orang bodoh yang percaya pada orang yang salah. Saya matikan kamera karena saya disuruh. Saya pikir ini cuma urusan bisnis, tapi ternyata saya dijadikan tumbal. Yang membunuh Pak Heri bukan saya, melainkan orang-orang suruhan Pak Sueb dan tangan kanannya, Wahyu Sunaryo. Suasana ruang sidang mendadak mencekam. Hakim meminta pembuktian. Jaksa segera memutar rekaman suara dari hasil sadapan ponsel milik Roni, perantara yang sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap di Yogyakarta seminggu sebelumnya. Wahyu, pastikan Darman matiin kamera. Jangan kasih tahu dia soal rencana. Roni, dia naif bang, nggak bakal curiga. Wahyu, bagus. Heri harus diam. Kalau bocor, habis kita semua. Setelah itu, Darman tinggal dikorbanin aja, biar publik fokus ke dia. Rekaman itu menyimpulkan keheningan panjang. Dalam penggalian informasi lanjutan, terungkap fakta mengejutkan. Heri Kuswanto bukan hanya diplomat muda biasa. Ia bagian dari tim investigasi rahasia dari Kementerian Luar Negeri yang sedang menyelidiki pencucian uang dan aliran dana ilegal lintas negara. Dan salah satu nama yang muncul dalam laporan investigasinya adalah Sueb Gunawan. Heri menginap di kamar 13B bukan karena kebetulan. Ia sengaja mendekati Gria Kusuma karena mencurigai bahwa kos tersebut menjadi tempat bertemunya kurir dan operator keuangan jaringan gelap. Setelah mendalami lebih jauh, polisi dan tim kejaksaan menemukan jaringan besar yang melibatkan Wahyu Sunaryo, eksekutor lapangan, menghilang selama 2 minggu sebelum akhirnya ditemukan tewas tergantung di gudang kosong milik perusahaan Sueb, diduga dibungkam. Roni, perantara, sekarang menjadi saksi pelindung negara. Bang Gunawan Halim, tokoh investor asing yang ternyata menjadi sponsor proyek-proyek properti fiktif milik Sueb untuk mencuci uang. Namun yang paling menggegarkan adalah ketika Kombes Yudi menyebut satu nama dalam konferensi pers. Kami sedang mengembangkan bukti terhadap kemungkinan keterlibatan oknum dalam kementerian. Ledakan informasi ini membuat publik tercengang. Tagar #keadilan untuk Darman dan #tangkap dalangnya jadi trending nasional. Setelah 2 bulan sidang, hakim memutuskan bahwa Darman tidak bersalah dalam kasus pembunuhan. Ia dinyatakan sebagai saksi kunci dan korban manipulasi. Namun ia tetap dihukum 3 bulan penjara
karena merusak barang bukti dan bekerja sama dalam tindakan yang berujung pada kejahatan, mematikan CCTV tanpa izin hukum. Namun masa tahanan itu sudah dijalani selama proses pemeriksaan. Hari itu juga Darman dibebaskan. Keluar dari tahanan, ia disambut Amira yang memeluknya erat sambil mendangis. Ayah nggak salah kan? Nggak, Nak. Ayah cuma terlalu percaya sama orang. Kos Gria Kusumah disegel permanen oleh pemerintah kota. Di tempat itu didirikan Monumen Keadilan 13B sebagai pengingat bahwa kejahatan terselubung bisa terjadi di tempat sekecil sebuah kamar kos. Sementara itu, nama Heri Kuswanto diabadikan sebagai pahlawan integritas. Pemerintah menyatakan Heri gugur saat menjalankan tugas negara. Setahun kemudian, Darman tidak kembali menjadi penjaga kos. Ia membuka warung makan sederhana bernama Amira's Corner di Tebet, tapi ia juga aktif sebagai pembicara dalam acara-acara seminar hukum dan HAM. Saya cuma orang kecil, tapi kalau orang kecil bisa dijadikan kambing hitam, maka kita semua dalam bahaya. Cerita Darman mengajarkan satu hal penting. Kadang kejahatan tidak dilakukan oleh orang jahat saja, tapi oleh mereka yang diam karena takut melawan. Cerita penjaga kos dijadikan tumbal ditutup dengan pertanyaan tajam. Berapa banyak Darman-Darman lain di luar sana yang sedang dijadikan tameng oleh kekuatan besar? Dan sampai kapan keadilan hanya berpihak pada yang punya uang?